Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mila Handayani, NIM A1C419050. Kali ini saya akan melakukan praktikum dengan judul tipe-tipe telur. Tujuan dari praktikum ini untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Pada umumnya, hewan vertebrata memiliki telur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki oleh vertebrata berbeda bentuk dan ukuran. Perbedaan ini bisa kita lihat dari futellus atau yolk yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian telur dan fungsinya di slide berikut. Di sini terdapat kuning telur. Kuning telur berfungsi sebagai cadangan makanan bagi embrio. Nah, selanjutnya ada keping germinal yang merupakan calon individu baru. Membran cangkang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur. Pada salah satu ujung telur, selaput ini tidak menempel pada cangkang, sehingga membentuk ruang udara. Nah, ruang udara berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Selanjutnya, membran telur atau vatelin ini berfungsi untuk membungkus kuning telur atau yolk. Selanjutnya, putih telur berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air. Selanjutnya ada kalaza. Kalaza ini merupakan tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di bagian atas kuning telur. Selanjutnya ada cangkang. Cangkang telur berfungsi sebagai pelindung utama telur. Bagian ini memiliki pori-pori untuk keluar masuknya udara. Untuk alat dan bahan, di sini saya menggunakan telur rebus, telur mentah, wadah, dan pisau. Di sini saya menggunakan telur ayam, telur bebek, telur puyuh, dan juga telur mentah ayam, telur mentah puyuh, telur mentah bebek. Untuk prosedur kerja di sini, pecahkan telur mentah dengan hati-hati agar bagian kuningnya tidak rusak dan masukkan ke dalam cawan atau wadah. Selanjutnya, diamati bagian-bagian telur tersebut. Di sini ada cangkang ayam, dan di sini terdapat membran di bawah cangkang. Pada telur ayam ini terlihat putih telur, kuning telur, dan kalaza. Selanjutnya telur bebek. Nah, diulangi dengan cara yang sama seperti telur ayam tadi dan diperhatikan atau diamati bagian-bagian pada telur tersebut. Nah, pada cangkang juga terdapat membran seperti telur ayam tadi, dan pada telur ini terdapat kalaza, putih telur, dan kuning telur. Selanjutnya, telur puyuh. Di sini terdapat membran di bawah cangkang dan terdapat putih telur, kuning telur, dan kalaza. Kemudian, ambil telur yang sudah direbus, dibelah menjadi dua, dan diamati bagian-bagiannya. Pertama, saya mengamati telur rebus puyuh. Di sini di bawah cangkang terdapat membran dan rongga udara. Setelah telur puyuh dibelah, akan terlihat putih telur dan kuning telur. Selanjutnya, telur ayam. Di sini terdapat membran di bawah cangkang dan terdapat rongga udara. Nah, setelah itu telur ayam dibelah menjadi dua. Dan terlihat putih telur dan kuning telur.
Selanjutnya, telur bebek. Nah, pada telur bebek ini terdapat rongga udara serta membran yang di bawah cangkang. Saat telur dibelah, maka akan terlihat putih telur dan kuning telur. Kesimpulan, nah dari telur ayam terdapat putih telur, kalaza, dan kuning telur. Di telur bebek ada kuning telur, putih telur, dan kalaza. Telur puyuh, kuning telur, kalaza, dan putih telur. Dan pada telur rebus terdapat putih dan kuning telur. Karena sama-sama apes, telur ayam, bebek, dan telur puyuh memiliki komponen yang sama dan tipe yang sama, yaitu tipe megalisital. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.